Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya wabarakatuh. Estian Dwi Priyoko. Saya yang akan menjadi dosen kalian untuk eh, selama 16 pertemuan ke depan, ya, 16 pertemuan ke depan dari sekarang. Dan kuliah kita sekarang akan membahas tentang multimedia, ya, multimedia tapi di sisi informatika. Nah, untuk di informatika ini agak berbeda kalau kalau misalnya dalam di sisi anak-anak desain dan anak-anak seni rupa berbeda sedikit ya, tapi masih menyinggung itu. Kemudian dari sisi anak-anak komunikasi juga hampir ada yang menyinggung tentang itu juga. Kemudian eh, nanti juga ada beberapa yang akan menyinggung apa lagi ya. Tapi lebih banyak kita akan membahas lebih berat ke sisi informatikanya, gitu. Kita mulai saja ya. Ininya mana? Bentar, bentar mana? Nah, kita buka dulu share mana share? Kok nggak ada? Nah, share ini dia. Share. Baik. Apa itu multimedia? Oh, kayak kata multimedia itu ada dua kata, yaitu kata multi dan media. Multi itu artinya banyak dan media itu dari kata medium, sarana. Tapi kalau dalam konteks informatika, multimedia itu adalah kombinasi dari berbagai media, yaitu media gambar, media suara, media animasi, dan media video gitu. Dia disampaikan melalui perangkat yang dibantu oleh komputer, ya, dan elektronik. Kemudian tujuannya buat apa? Untuk menyampaikan informasi secara interaktif. Nah, multimedia ini ada dua cabang utama gitu. Yang pertama adalah multimedia linier dan multimedia interaktif. Kalau multimedia linier itu bisa berjalan tanpa kontrol navigasi dari penggunanya. Contohnya eh, film di bioskop atau film yang beneran film menggambarkan mendokumentasikan manusia atau hewan atau benda ya. Kemudian ada juga yang berupa animasi. Animasi juga seperti itu, animasi yang otomatis gitu ya, atau seperti film-film kartun. Nah, itu multimedia linier. Itu jadi dia mulai dari start sampai finish kita nggak ngapa-ngapain dengan media tersebut. Nah, kalau di multimedia interaktif, pengguna memiliki kontrol atas elemen-elemen eh, dalam media tersebut. Di sebelah sini aja. Nah, contohnya kita membuat game, aplikasi ya, aplikasi misalnya e-learning atau e-commerce dan lain-lain atau website ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa elemen-elemen dalam multimedia. Yang pertama adalah teks, yang kedua gambar, yang ketiga animasi, keempat audio, dan kelima adalah video. Teks itu adalah elemen yang paling dasar, menyampaikan informasi konkret dan instruksi, ya, perintah-perintah. Kemudian gambar atau image atau grafik, ya, itu adalah visualisasi untuk mempercepat pemahaman informasi. Ada pepatah a picture worth a thousand words. Jadi satu gambar itu bisa menceritakan 1.000 kata. Ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian membuat presentasi, jangan isinya tulisan semua. Nanti saya akan memberikan tipsnya untuk kalian kalau kalian buat presentasi PowerPoint dan lain-lain ya. Eh, tapi jangan, itu bukan berarti kalau kalian menulis skripsi isinya hanya gambar dan tabel saja. Enggak. Kalau di skripsi lain lagi ceritanya, kalian harus bercerita. Ada gambar, ada tabel, dan tetap ada cerita. Gitu. Tapi kalau dalam presentasi, ya kan cukup tabel dan gambar saja gitu. Dan kata-kata sedikit lah.
Berikutnya adalah animasi. Animasi itu adalah perubahan visual yang memberikan kesan gerakan ya. Anim itu hidup, memberikan kesan hidup. Untuk itu bisa efektif untuk menjelaskan proses yang kompleks, misalnya cara kerja mesin, cara kerja apalagi ya, industri dan lain-lain bisa kita buat istilahnya kita kartunkan atau kita memvisualisasikan dengan kartun. Bisa seperti itu. Itu namanya animasi. Kemudian elemen audio. Audio itu memberikan apa ya? Sentuhan emosi dan suasana melalui eh, efek-efek suara, melalui musik atau narasi ya, atau narasi. Jadi kita memberikan kata-kata di atas satu gambar atau satu video itu bisa akan merubah suasana ketika kita nonton gitu. Ya, dan yang terakhir adalah video. Video itu adalah gabungan gambar bergerak dan suara yang paling paling bagus untuk presentasi ya, menarik atensi audiens. Itu ceritanya seperti itu. Kemudian ada beberapa tren multimedia. Ya, ini adalah cita-cita ya, cita-cita kalau kalian sudah lulus dari kuliah ini ada beberapa cita-citanya gitu ya. Cita-cita yang mungkin kalian bisa berbakat dalam bidang-bidang ini. Yang pertama adalah UI UX design, jadi yang berfokus pada pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan produk digital. Ini sebenarnya sangat khusus untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Tapi kita akan membahas lagi tentang ini karena kita akan membahas tentang display, tentang grafik dan tentang presentasi. Jadi mau nggak mau kita akan membahas sedikit tentang ini, UI UX design. Dan ini kita sangat berharap sekali dalam kalau sebagai mahasiswa informatika nantinya minimal bisa mendesain antar muka dari aplikasi yang kita buat. Meskipun dari bentuk web, dari bentuk desktop, atau dari bentuk aplikasi mobile gitu. Macam-macam. Nah, berikutnya adalah content creation dan streaming. Ya, content creator, mau cita-citanya mungkin kalian dari salah satu kalian mungkin sekarang udah ada yang aktif sebagai content creator dan menghasilkan rezeki buat kalian sendiri. Ya, alhamdulillah ya kalau seperti itu. Apakah kalian ada yang content creator di sini? Ada nggak? Nah, moga-moga setelah kuliah ini kalian bisa jadi konten kreator karena nanti ujian akhir semester kalian adalah membuat konten dan di broadcast di YouTube gitu. Nanti akhirnya itu minimal kalian bisa punya konten kreator. Itu untuk ujian akhir semester, untuk ujian tengah semester nanti kalian disuruh membuat animasi atau membuat game. Ya, nanti nanti kita akan membahas tentang itu. Jadi content creation and streaming ini adalah eh, membuat konten-konten multimedia dan kalian membroadcast di platform-platform media sosial yaitu YouTube, TikTok atau Instagram dan lain-lain gitu. Kemudian ada lagi yang disebut, nah ini sangat informatikal sekali ya, immersive technology ya. Jadi dia bisa uh, virtual reality, mau augmented reality, MR nggak tahu ya, MR itu apa ya M-nya, gitu. Multiple reality bisa seperti itu. Jadi kita gabungkan realitas yang kita lihat, kemudian kita bisa hubungkan dengan data dan data akan menunjukkan misalnya pengenalan terhadap apa yang kita lihat, gitu. Itu uh, augmented reality. Nah, penggunaan augmented reality dan virtual reality bisa digunakan untuk misalnya game ya. Kalian biasa suka main game. Selain game juga ternyata bisa dipakai untuk di pendidikan, edukasi, simulasi ya. Simulasi kalian mau medis, mau pakai di militer juga bisa. Hingga kalian untuk mensimulasikan properti, kalian bisa mensimulasikan gedung dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi
Game developer, game development. Jadi industri yang menggabungkan hampir seluruh elemen multimedia secara intensif untuk membuat satu permainan. Syukur-syukur laku ya, itu. Ini udah sangat informatika sekali, gitu. Ini seharusnya ada di interaksi manusia komputer, tapi ini kita bahas kembali di sini sebagai eh, sebagai lanjutannya gitu. Dan yang terakhir yang lagi ramai yaitu AI (Artificial Intelligence Generated Content). Atau kita sangat mengenalnya sebagai generatif AI. Jadi kita ada penggunaan AI yang membantu membantu ya, membantu. Jadi nggak cuma hanya disuruh ya, membantu. Ini lebih lebih ke assist, lebih ke support daripada creation sendiri. Lebih untuk membantu pembuatan aset visual dan audio secara cepat. Ini kata kuncinya adalah membantu, bukan untuk membuatkan ya. Ada bedanya nanti ya. Ada hasil AI yang dibuatkan dan ada hasil AI hasil dibantu sama AI. Itu berbeda. Gitu. Dan saya di sini tidak menutup kemungkinan dan memperbolehkan kalian menggunakan AI untuk mempercepat produksi. Ya, boleh, boleh menggunakan AI secara produksi, tapi kalian harus menyebut AI-nya apa aja. Boleh, gitu. Tapi nanti kita akan belajar untuk membuat seperti contohnya kita buat cerita dulu gitu. Kita buat sketsa dulu sebelum membuat satu produk gitu. Kalau kita mau buat satu aplikasi ya di bidang informatika kita membuat satu aplikasi, awalnya kita buat dulu arsitekturnya. Jadi kita buat sketsanya dulu, kita buat rancangannya terlebih dahulu sebelum kita menjadikannya sebagai satu produk. Nah gitu. Biasanya rancangan ini belum bisa dikerjakan penuh oleh AI. Ide untuk mengerjakan rancangan ini belum bisa dilakukan penuh secara AI karena masih sangat abstrak ya. Belum belum terlalu logis. Kesadaran AI belum sampai ke sana. Tapi dalam penciptaan, dalam dalam pembuatan aset, ini apa namanya? Istilahnya generate ya, penggenerasian gambar atau visual atau audio bisa dilakukan oleh AI, tapi idenya masih tetap dari kita. Ya, ide awalnya dari kita, rangka-rangka utamanya dari kita. Pengembangannya oke AI gitu, baru bagus gitu. Tapi kalau kita serahkan kepada AI semua, nah itu nanti eh, akan terjadi hal-hal seperti plagiasi, gitu, copy paste dan lain-lain. Jadi ini adalah istilahnya apa ya, capaian pembelajaran ya dari kalian. Cita-citanya kalau kalian sudah selesai dan 16 pertemuan dari kuliah ini, kalian bisa jadi salah satu penguasa bidang ini gitu. UI UX design, content creation, immersive tech, game development, dan AI generated content. Minimal AI generated content ya. Gitu. Nah, silabus kuliah kita terdiri dari satu desain grafis raster, itu mengolah gambar yang berbasis bitmap ya, eh, berbasis pixel, dan alat yang kita gunakan adalah GIMP ya. Kalau kalian pakai software apa namanya? Operating system sistem operasinya Windows, biasanya kalian mengenal Adobe Photoshop. Nah, ini adalah versi open source-nya dari Photoshop, yaitu GIMP. Penggunakannya sama dan bisa bisa memanipulasi gambar, kita bisa gambar dari awal atau kita bisa memanipulasi foto, memanipulasi warna dan lain-lain gitu. Itu pakai oke, saya pakainya JIMP karena saya sistem operasinya adalah Linux ya, Linux Mint. Jadi saya kasih software yang halal aja lah ya, nggak perlu crack ya, nggak perlu pakai bajakan.
Ya kalian kan anak informatika ya, kalian nggak tidak tergantung sama satu sistem operasi. Ya. Sistem operasi Windows itu hanya untuk workstation dan klien. Ya. Padahal kalian anak informatika seharusnya bisa semua, ya. Termasuk bisa iOS, bisa Linux, bisa BSD dan lain-lain gitu. Mestinya tidak terbatas pada Windows saja gitu. Apalagi Windows bajakan ya. Itu ya, haram lah gitu. Oke, topik kedua adalah desain grafis vektor. Kita membuat desain grafis yang matematis dan tidak pecah ketika diperbesar atau diperkecil. Kita di sini akan membuat satu logo, icon, atau buat ilustrasi, tapi kita bisa benyeng-benyeng gambarnya dari kecil sampai sebesar dinding, ya, atau sebesar apa ya, baliho atau sebesar billboard nggak pecah. Nah, itu namanya grafis vektor. Itu grafis matematis ya, itu namanya. eh Biasanya kalau saya biasanya pakai alatnya Inkscape di sistem operasi Windows. Kalian mengenal Corel Draw, biasanya pakai itu. Sama aja cara pakainya sama aja, cuman cuman beda nama, beda dikit lah jurusnya lah. Tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan. Tapi hasilnya tetap aja itu aja juga. Dan yang ketiga adalah pemrograman animasi. Nah, ini udah sangat-sangat yang paling informatika eh, dari kuliah multimedia ini adalah pemrograman animasi. Biasanya animasi ini eh, saya saya jelaskan untuk bentuk-bentuk eh, apa sinematik ya. Kita eh, pakai gambar-gambar, kita satukan, kita percepat gambarnya, kemudian banyak gambar-gambar itu sehingga seolah-olah gambar itu bergerak gitu. Misalnya kayak seperti itu adalah sinematik. Tapi di sini kita lakukan pemrograman. Meskipun di antara kalian sudah ada bisa yang membuat animasi di PowerPoint, itu juga termasuk animasi, boleh gitu. Ya, di sini tidak sekedar menggambar ya, tapi menggunakan logika coding untuk menciptakan gerak yang dinamis. Di sini kita akan menggunakan HTML5 ya, HTML5 dan JavaScript untuk membuat agar gambar itu bergerak seiring secara matematis. Bukan hanya berubah gambar ketika gambarnya bergerak antar frame. Nah, nanti saya akan menjelaskan dasar animasi sinematik seperti apa dan dasar animasi scripting codingnya seperti apa. Nah, ini desain grafis dan pemrograman animasi ini adalah kerja kalian untuk sebelum hingga UTS ya, ujian tengah semester adalah desain grafis ini sehingga nanti kalian minimal setelah UTS bisa jadi animator, animator informatika atau jadi tukang manipulasi foto gitu atau tukang bikin logo bisa lah gitu sampai ujian tengah semester. Berikutnya setelah ujian tengah semester kita akan membahas tentang produksi video, audio dan broadcasting ya. Yang pertama kita akan membahas tentang audio engineering, kita melakukan teknik perekaman, penjernihan suara, noise reduction, kemudian audio mixing agar enak didengarnya. Enak didengar seperti apa sih audio yang enak didengar? Tidak kresek-kresek atau tadi ada suara motor lewat gitu ya. Tidak seperti itu, jadi suaranya cukup bersih. Nah, itu bagaimana caranya? Kemudian berikutnya adalah video production, di mana kita melakukan proses lengkap mulai dari pengambilan gambar, sinematografinya. Jadi kita take gambar, kita pakai alat yang kita punya aja. Misalnya pakai telepon genggam kalian ya, pakai HP. Dari HP kalian, kalian melakukan syuting sederhana, kemudian kita melakukan proses editing, post productionnya. Oh, audio engineering kita menggunakan Audacity ya. Di kita pakai Audacity. Saya lupa di sistem operasi Windows pakainya apa. Lupa dulu ada namanya apa ya lupa. Kalau di video production kita akan pakai OBS Studio ya. Open Broadcasting
Station Studio. Nah, ini kita akan membuat satu produksi video lengkap. Kemudian setelah post production kita melakukan broadcasting gitu. Dan di sini di broadcasting dan recording kita memahami alur penyiaran teknis live streaming menggunakan perangkat keras studio. Oh, tidak live ya, streaming aja live. Minimal eh, kalian punya akun YouTube sendiri studio gitu. Rencananya saya akan menyuruh kalian untuk membuat kelompok yang maksimal 3 orang. Jadi nanti dari 3 orang ini misalnya satu simpen hasilnya di YouTube, yang satu simpen di Instagram, yang satu simpen di TikTok gitu seperti itu. Kalau jadi maksimal 3 orang saja ya, kurang dari 3 boleh, mau sendirian juga terserah lah gitu. Tapi minimal ada produksi akhir kalian adalah di YouTube. Nanti YouTube-nya akan memperlihatkan animasi kalian atau hasil program kalian, program grafis kalian, sama hasil video production dan broadcastingnya seperti apa, gitu ya. Kok jauh? Sini. Nah, kita akan bahas dulu desain grafis raster. Desain grafis raster itu eh, tadi sudah dibahas tentang fokus dan alatnya. Jadi materi yang kita akan bahas dari desain grafis yang pixel ya, yang bitmap base itu adalah teknik layering, selection tools, teknik manipulasi foto, color grading, retouching, dan export ya format. Jadi export formatnya kita bisa macam-macam, bisa GIF, bisa JPEG dan lain-lain gitu. Nah, berikutnya desain grafis vektor, materi yang kita bahas adalah tentang Bezier atau path ya. Path atau Bezier ini adalah kalau kita mau membuat grafis vektor dari gambar yang sudah ada. Jadi kita lakukan penggambaran ulang dari tepi-tepi garisnya, kita buat kurva sedemikian rupa. Jadi seolah-olah kita melakukan apa ya? Pemolaan ulang, membuat pola ulang dari gambar yang sudah ada. Dari dari gambar grafis raster itu kita buat grafis vektornya. Itu adalah path atau Bezier. Kemudian node editing juga termasuk itu. Nah, kemudian pembuatan logo icon dari nol. Nah, itu juga termasuk itu. Apakah logo icon itu melambangkan sesuatu atau dari huruf, dari angka dan lain-lain, ya terserah lah ya. Gitu. Kemudian eh, pengelolaan tipografi atau pengelolaan font, pengelolaan huruf, angka. Jadi ininya apa huruf-huruf dan angkanya seperti apa nanti eh, kira-kira nanti hasil cetakan dari huruf dan angkanya seperti apa nanti kita akan belajar namanya serif dan sans serif dan kenapa kita nggak perlu tidak perlu memasalahkan ijazah ya. Sebenarnya itu sesuatu yang nggak perlu. Oke, yang terakhir adalah tentu saja dalam informatika kita ada namanya teknik desain user interface sederhana ya. Itu kenapa eh, produk-produk Apple seperti iPhone, iPad, kemudian MacBook itu mudah sekali apa namanya? Mudah sekali digunakan oleh bahkan oleh anak bayi. Kenapa? Karena desain UI-nya sangat kuat, sangat sederhana dan sangat mudah dimengerti. Nah, kalian akan mempelajari hal-hal tersebut ya. Yang kemudian berikutnya adalah pemrograman animasi. Kita akan belajar tentang apa yang disebut elemen, integrasi audio atau video natif ya. Kalau misalnya kita bisa menempelkan elemen audio atau video di dalam animasi kita bisa. Kemudian dasar animasi yang berbasis script ya. Itu perintahnya request animation frame. Itu di JavaScript ya. Terus kita belajar tentang koordinat. Koordinat-koordinat ini jadi kita gambar-gambar itu akan bergerak secara matematis pakai rumus matematik atau pakai kita tentukan
titik-titik geraknya sedemikian rupa hingga geraknya terlihat ya bergerak lah, terlihat hidup gitu. Geraknya terlihat hidup. Audio engineering, jadi materinya adalah recording, noise reduction, teknik Foley dasar, multi-track editing. Ya, ini kan tidak selamanya kita merekam audio hanya satu suara. Kalau satu suara kan berarti single track. Kalau misalnya suaranya banyak, ya berarti ya multi track editing. Jadi kita banyak banyak track, kemudian kita edit. Kemudian setelah kita edit, hasil akhirnya harus kita mixing, mixing. Mixing musik latar ya. Kalau misalnya di sini kalian produksi video, di belakangnya ada ini ada video, kemudian ada percakapan, audio percakapan, di belakangnya ada latar musiknya seperti apa nih gitu. Contohnya seperti sinetron, sinetron kalau kalian perhatikan nggak, setiap ada pembicaraan yang dramatis ada musik latarnya. Oh, tuh kan jadi musik latarnya membuat suasananya menjadi sangat tajam. Jadi ekspresinya dapet lah ceritanya. Meskipun pemainnya cuman cuman cakep doang gitu ya. Tapi suasananya ada gitu. Nah, itu gunanya audio engineering seperti itu. Yang terakhir adalah ekspor audio. Kalian berupa apa? Eh, Bentuk filenya berupa apa? Ada WAV, ada yang kalian kenal ya, MP3. MP3 ada gitu. Ada yang raw, ada juga seperti itu. Kemudian berikutnya adalah video production. Video production itu materinya adalah scene setup ya. Oh, ini kebalik, mestinya storyboard dulu. Storyboard kita buat jalan ceritanya dulu. Istilahnya storyboard itu kita buat komik dulu. Jadi dalam satu film, kalau dalam satu video production, sebelum kalian membuat sesuatu, kalian buat sketsanya dulu. Kalian buat skenarionya dulu, tulis, itu namanya scene setup, ditulis. Kemudian setelah ditulis, kalian buat storyboard. Storyboard itu tujuannya buat apa? Untuk memperlihatkan suasana penggambarannya mau seperti apa di scene tersebut, suasananya seperti apa, berikutnya suasananya misalnya pindah lokasi sedikit seperti apa, atau pindah point of view-nya seperti apa, pindah 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 lihatnya ya, misalnya pertama kita lihat ke depan, lihat ke terus tiba-tiba harus lihat ke samping, itu storyboard kedua gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah source management. Nah, untuk melakukan video production ya kita perlu sumber-sumber ya, perlu bahan-bahan. Bahannya apa aja, mulai dari tempat, properti, dan lain-lain. Gitu. Kemudian teknik screen recording. Nah, misalnya kalian lagi main game atau lagi em, buat melakukan scripting program, kemudian kalian run. Kalian akan menyajikan video tersebut kepada dosen kalian dari scripting dari nol sampai eh, programnya running. Itu namanya teknik screen recording. Ya, seperti itu juga kita akan bahas. Itu ada di OBS biasanya. Kemudian teknik pengambilan gambar ketika kita shoot, live shooting video, itu juga kita bahas. Kemudian pencahayaannya seperti apa, komposisi ya, komposisi benda-bendanya seperti apa. Kita ngambil foto yang bagus itu seperti apa sih ya. Ini seharusnya ilmunya anak-anak ilmu komunikasi ya sebenarnya ya. Broadcasting studio, broadcasting dan recording gitu sebenarnya. Ya nih, kemudian terakhir broadcasting dan recording. Ini kita pakai YouTube Studio. Di situ kita bagaimana ngisi SEO-nya video, SEO videonya, kemudian ngisi metadatanya apa-apa aja yang harus diisi di metadata, kemudian kita isi copyright-nya bagaimana. Hati-hati ya ketika kalian misalnya kalau kalian pakai AI produk, AI generated product, produk-produk yang digenerasikan oleh AI itu copyright-nya berbeda dengan kalian bikin secara natural, akan berbeda dan harganya jatuh sekali itu yang AI. Nggak ada harganya sebenarnya gitu. Mereka nggak akan menghargai itu. Mereka akan menghargai
satu karya, meskipun satu karya live ya, satu karya video production yang live, meskipun itu jelek, kalau itu lebih berharga daripada produk AI generated. Sekarang itu seperti itu, etikanya seperti itu. Kita akan membahas tentang copyright ya dan etika-etika AI-nya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah manajemen channel yang bagus seperti apa. Ini tidak menutup kemungkinan di antara kalian sudah ada yang menjadi konten kreator yang sudah punya pemirsa yang sangat banyak, subscriber yang sangat banyak. Mohon bantuannya untuk membantu teman-temannya bagaimana cara melakukan ini semua ya. Tapi yang awal bahan-bahan yang awal seperti desain grafis raster, desain grafis vektor dan desain animasi harus dilakukan dulu sebelum ujian tengah semester. Karena itu oh, bahan-bahan khasnya informatika adalah seperti itu. Gitu. Baik, mungkin kuliah kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf untuk kelas A1 ya. A1 jadwal kalian bentrokan dengan Jumatan. Itu sangat menyedihkan sekali. Kebetulan selama 1 bulan ini, selama 4 pertemuan awal, enggak ding, selama 2 pertemuan awal ini, kita dalam bulan puasa dan kita dalam masa prodi arsitektur lagi akreditasi. Jadi ruang kita, ruang kuliah kita dipakai oleh arsitektur selama sebulan ini, bulan ini. Jadi kalian beruntung terpaksa harus melakukan kuliah daring dan terpaksa saya satukan dulu ya biar biar kebagian semua. Mungkin minggu depan ya akan terjadi seperti ini lagi. Dan mohon untuk kalian semua untuk masuk ke dalam e-learning ya. Nanti ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kalian dalam e-learning. Ya, pertama-tama yang harus kalian lakukan dalam apa namanya? Dalam mata kuliah ini adalah mengumpulkan alat-alat dan bahan-bahan ini. Semua program alat-alat ini adalah open source, dan kebetulan free, tidak perlu bayar. Kalian tinggal download ya. Yang YouTube Studio nggak perlu di-download ya. Tapi saya minta semua mahasiswa yang ikut multimedia punya akun YouTube sendiri. Satu, satu mereka kalian harus punya akun YouTube sendiri. Yang kedua, kalian buat kelompok maksimal 3 ya. Nah, kalau misalnya satu kelompok ada 3, berarti yang satu pegang akun YouTube, yang satu pegang TikTok, yang satu pegang Instagram. Maunya seperti itu ya. Jadi nggak akan kalau di kelompok yang isinya 3 nggak akan semuanya posting di YouTube, posting hasil yang sama, jangan gitu. Mesti posting di platform yang berbeda. Itu tujuannya kenapa harus 3 gitu. Jadi mohon kalian buat kelompok maksimal 3 ya. Tujuannya buat apa ya? Buat ini tugas-tugas ini dilakukan secara berkelompok. Mungkin dari kalian ada yang berbakat untuk grafik raster, ada yang berbakat untuk grafis vektor, untuk program animasi. Saya harap sih program animasi semua bisa ya, karena kalian anak informatika. Nah, kemudian ada audio engineering, ada video engineering, broadcasting dan recording. Ya, itu silahkan kalian eh, dicoba sama kalian dan mungkin ada yang kalian yang berbakat ya mungkin silahkan kalian bisa meneruskan bakat tersebut ya. Semoga bisa jadi rezeki kalian yang menyenangkan gitu. Yang paling enak adalah kalian bisa eh, cari rezeki di sesuatu yang kalian senang. Itu paling enak. Nah, itu di multimedia adalah seperti itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan barangkali, silahkan. Ada yang mau bertanya? Izin Pak, saya boleh bertanya. Eh, Kalau untuk kelompok itu berarti bebas ya Pak, ditentuin dari kita masing-masing. Oh, bebas. Silahkan bebas dari kalian masing-masing. Maksimal 3 ya.
Silakan maksimal 3. Saya lihat ada 19. 19 itu bisa 6 kelompok, terus satu orang, satu orang sendiri. Ya gitu. Ini dua kelas ya, mestinya lebih dari 19. Ini saya nggak tahu yang lain pada kemana. Ini mungkin nggak tahu ya. Baik, Bahkan Pak. eh, saya saya dengar ada yang semester 4 juga masuk sini. Bolehlah, terserah. Gitu. Jadi maksimal 3 boleh bebas. Boleh kalian bisa satu kelas mengerjakan satu proyek gitu ya. Misalnya proyek, saya pernah lihat drama ini apa? eh Bukan drakor ya. Kalau drakor kan setengah jam ya. Ini ada drama yang cuman 3 menit di web. Nah, itu kalau kalian bisa lakukan berseri satu kelas ya bisa lucu juga gitu, terserah nantinya gitu ya. Atau kalian bisa bikin satu sendiri terserah. Tapi saya tidak mau kalian melakukan live selling ya kayak live TikTok gitu. Enggak, bukan yang itu. Kalau apa nih? Iklan produk boleh, iklan produk boleh. Nah, saya maunya dari topik-topik ini, saya rencananya akan memberi tugas-tugas. Kalau bisa, semua tugas-tugas ini nyambung gitu. Desain ada nanti desain grafik raster, desain grafis vektor bisa dipakai di broadcasting kalian, di hasil apa video production kalian gitu. Mungkin program animasinya juga bisa nempel di situ juga gitu Kak. Kalau bisa gitu. Jadi eh, coba kalian buat kelompok dan kalian pikirkan nanti kalian bikin apa untuk program animasi dan buat video productionnya bikin apa gitu. Dan paling menyenangkan kalau ini bisa nyambung semua, tugas-tugas ini bisa nyambung semua. Jadi nggak usah bikin baru, bikin grafik raster baru, vektor baru gitu, atau animasi baru untuk tugas berikutnya gitu. Kalau untuk UI mungkin saya akan membahas sedikit ya, tidak akan sampai prakteknya, tapi lebih ke best practice-nya seperti apa. Kalian bagusnya presentasi bentuknya seperti apa. Bikin web yang bagus seperti apa, bikin desktop application seperti apa, bikin mobile application seperti apa gitu. Ya itu sebenarnya lebih ke pelajarannya anak seni rupa ya, pelajaran anak produk desain produk ya, tapi ya, ya memang dipakai juga di sini gitu. Tidak menutup kemungkinan nanti kalian akan membantu mereka ya, membantu mereka untuk produksi-produksi mereka. Lumayan lah. Saya nggak tahu rezeki kalian apa nanti ya saya membekali kalian dengan bahan-bahan ini. Ya, semoga nanti ini bisa menjadi sumber rezeki